Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan tak lupa salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, perkenalkan di sini nama Bapak adalah Satria. Bapak di sini adalah mahasiswa PPL di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi Bapak masih satu kompleks dengan anak-anak semua. Jadi satu kompleks di perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena dalam perguruan tinggi Muhammadiyah kan ada yang kita tahu ada SMP, ada SMA, dan ada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi Bapak statusnya masih sama seperti anak-anak semua, sama-sama menuntut ilmu. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, walau keadaan di wabah pandemi yang demikian ini. Jadi, Bapak adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang sudah memasuki semester ke-6. Di sini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran akidah akhlak pada kelas 7. Nah, anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah membahas, kalian sudah membahas bab ke-1 tentang akidah Islam, maka pada bab kedua ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana nanti sifat Allah sebagai Tuhan, nanti kita akan bahas di sini. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak semua sekalian dapat menyebutkan dan memahami dari Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian A, pengertian dan macam-macam sifat Allah. Sifat Allah adalah keadaan yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik atau pencipta. Mempunyai sifat-sifat yang mulia dan tentunya berbeda dari sifat makhluk yang lainnya. Karena Allah adalah Khalik atau pencipta, sedang kita semua ini baik hewan, tumbuhan, jin, malaikat maupun benda-benda baik yang ada di langit maupun di bumi, ini adalah makhluk atau yang diciptakan Allah. Jadi Allah adalah Khalik, pencipta, dan kita semua selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Kita sebagai makhluk atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengimani berbagai macam sifat-sifat yang Allah miliki. Karena beriman kepada sifat-sifat Allah termasuk bagian dari rukun iman yang pertama, yakni beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang merasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala haruslah mengimani segala apa saja yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Artinya Allah wajib memiliki sifat tersebut. Yang kedua adalah sifat mustahil. Artinya mustahil Allah memiliki sifat yang demikian. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz atau kebebasan dalam berkehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat ada atau wujud. Allah itu ada. Karena kita beriman pada Allah, tentunya kita meyakini bahwa Allah itu adalah ada. Karena tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, bagaimana membuktikan Allah itu ada, sedangkan kita sendiri tidak pernah melihatnya? Nah, maka jawaban seperti itu adalah Allah itu ada. Allah itu dekat dengan kita.
Karena tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, tanpa adanya sang pencipta. Ibarat sofa. Sofa ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Oleh tukang sofa pasti membuat. Nah, begitu pula dengan kita semua ini. Manusia, tumbuhan, hewan, pasti ada yang mengadakan. Maka Allah lah yang membuat kita ada. Allah lah sang Khalik itu yang menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, yakni kita melihat tanda-tanda kekuasaannya. Mulai dari langit, bagaimana ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, bagaimana makhluk hidup itu diciptakan. Selanjutnya, siapa yang punya kuasa untuk berlaku demikian? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa alam semesta. Maka hendaknya kita memperbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat qidam. Allah sebagai pencipta alam semesta lebih dulu ada sebelum alam ini ada. Jadi Allah itu sudah ada sebelum semua yang Allah ciptakan itu ada. Karena Allah adalah yang pertama, sebagaimana difirmankan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang akhir, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa atau kekal. Allah itu bersifat kekal. Semua makhluk ciptaan Allah akan rusak. Contoh, manusia itu pasti akan mengalami sakit. Manusia pasti akan mengalami kematian. Karena itu manusia tidak kekal, dan tentunya manusia akan merasakan mati. Kematian menunjukkan bahwa manusia adalah bukan sosok yang sempurna. Karena ketika ia tidak kekal, maka manusia dikatakan tidak sempurna. Dia akan merasakan mati. Beda dengan Allah. Allah kekal dan Allah abadi. Hanyalah Allah yang kekal. Jadi kematian menunjukkan bahwasanya manusia itu bukan sosok yang sempurna. Sosok yang sempurna adalah dia yang kekal abadi, tetap tidak akan mati-mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi, wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan ciptaannya. Mukhalafatul lil hawadits. Allah sebagai pencipta tentunya mempunyai sifat yang berbeda dengan apa yang diciptakannya. Jikapun ada kesamaan, itu hanya sebatas namanya saja. Dan tentunya kesempurnaannya sangat berbeda. Mungkin manusia ada yang bisa bersifat baik, tapi tetaplah Allah yang maha baik. Mungkin manusia bisa melihat, bisa mendengar, tapi Allah maha melihat dan maha mendengar. Melebihi apa yang Allah lihat, apa yang manusia lihat, apa yang manusia dengar. Karena Allah sempurna dari yang lainnya. Jadi kalau manusia itu ada yang baik, Allah maha baik. Kalau manusia itu bisa melihat, Allah maha melihat. Manusia bisa mendengar, Allah lagi maha mendengar. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi Allah, sama dengan Allah.
karena Allah lah satu-satunya yang maha segala-galanya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Yang kelima, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala bersifat berdiri sendiri atau qiyamu binafsih. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta sangat maha kuasa atas segala-galanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan dari yang lain. Karena kalau Allah itu memerlukan bantuan, itu artinya Allah tidaklah maha kuasa atas segala-galanya. Sedangkan yang kita yakini, Allah itu adalah maha kuasa menggerakkan langit, menurunkan hujan, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Jadi Allah itu berdikari atau berdiri sendiri tanpa bantuan yang lainnya. Karena Allah maha segala-galanya atas segala sesuatu. Yang keenam, Allah bersifat Maha Esa atau Wahdaniyah. Kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Artinya satu-satunya Tuhan yang patut diagungkan dan disembah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita tidak berjumlah baik 2, 3 ataupun seterusnya. Melainkan Allah itu Esa, yakni satu-satunya, tidak berjumlah 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena kalau kita meyakini Allah itu bersifat lebih dari satu, artinya kita tidak percaya bahwa Allah itu Esa. Sedangkan Esa itu adalah tunggal, satu-satunya, tidak berjumlah, tidak mungkin akan bertambah jadi 2, 3 atau 4. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang tentunya anak-anak semua sudah paham, sudah hafal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Kuasa, Qudrah. Allah sebagai Tuhan Maha Kuasa menciptakan alam, memeliharanya dan sanggup menghancurkan apa-apa saja yang diciptakannya tanpa bantuan yang lain. Mudah saja bagi Allah untuk melakukan sesuatu karena Allah itu bersifat Maha Kuasa. Makanya dalam banyak ayat Allah menegaskan bahwa dirinya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salah satu di antaranya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak atau iradah. Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah. Artinya berkehendak untuk melakukan sesuatu, dan jika Allah sudah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Sebagaimana difirmankan, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki segala sesuatu, Allah hanya berkata jadilah, maka jadi sesuatu itu. Quran surah Yasin ayat 82. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha mengetahui, ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta mengetahui segala ciptaan-ciptaannya. Allah tidak mungkin lupa dengan apa yang Allah ciptakan, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana di Quran surah Al-Hujurat ayat 16, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan apa yang kita pikirkan saat ini, Allah sangat mengetahuinya. Karena memang Allah itu adalah ilmu, yakni Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala bersifat hidup atau hayat. Segala kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur kehidupan makhluk hidup. Allah tidak akan mati dan Allah kekal selamanya. Berbeda dengan manusia. Manusia walaupun juga hidup, tapi nanti pada suatu saat ia akan mati. Tinggallah Allah sendiri yang kekal abadi. Yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha mendengar, sama. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu berbicara sendirian di kamar,
mendengar apa yang kamu bicarakan. Walaupun kalian berbisik-bisik, berduaan saja dengan teman kalian, Allah Maha mendengar apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian bicarakan. Karena Allah Maha mendengar. Sebagaimana di Quran surah Al-Hujurat ayat 1, Innallaha sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala bersifat melihat, Maha melihat, basar. Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menjalankan seluruh alam semesta, tentunya seluruhnya tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Walau sekecil apapun, Allah Maha melihat. Karena penglihatan Allah itu luas dan tak terbatas. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, dan Allah tidak akan berpaling dari apa yang kita kerjakan, walaupun sedetik pun Allah tidak akan berpaling. Setiap apa saja yang kita lakukan, Allah mengawasi kita. Karena Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 265 berbunyi, Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala bersifat berfirman atau kalam. Allah bersifat kalam, artinya Allah berbicara melalui firman-Nya yang diwahyukan kepada nabi-nabi dan terangkum dalam kitab-kitabnya. Maka Al-Quran seluruh isinya adalah berisikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak, itu hasil pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kiranya kita dapat memahami dan mengimani sifat-sifat wajib yang Allah miliki, agar kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita sebagai makhluknya sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dalam menjalani kehidupan. Dan semoga wabah yang kita alami ini cepat reda dan kita dapat kembali belajar bersama di sekolah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, dan jangan keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan demikian. Sekian dan terima kasih. Kita akan kembali di kesempatan yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.